Penurunan kesadaran adalah pengetahuan penuh atas diri, lokasi, dan waktu. Penurunan kesadaran adalah keadaan di mana penderita tidak sadar dalam arti tidak terjaga atau tidak terbangun secara utuh sehingga tidak mampu memberikan respon yang normal terhadap stimulus. Kesadaran secara sederhana dapat dikatakan sebagai keadaan di mana seorang mengenal atau mengetahui tentang dirinya maupun lingkungannya. Etiologinya yaitu untuk memudahkan mengingat dan menelusuri kemungkinan-kemungkinan penyebab penurunan kesadaran dengan istilah semenite, yaitu yang pertama sirkulasi, meliputi stroke dan penyakit jantung. Kedua, ensefalitis dengan tetap mempertimbangkan adanya infeksi sistemik atau sepsis yang mungkin melatar belakangi atau muncul secara bersamaan. Yang ketiga, metabolik, misalnya hiperglikemia, hipoglikemia, hipoksia, uremia, hepatikum. Selanjutnya elektrolit, misalnya diare dan muntah yang berlebihan. Selanjutnya neoplasma, tumor otak baik primer maupun metastasis. Intosikasi berbagai macam obat maupun bahan kimia dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Selanjutnya trauma, terutama trauma kapitis, komusio, kontusio, pendarahan epidural, pendarahan subdural, dapat pula trauma abdomen dan dada. Yang terakhir, epilepsi, pasca serangan grand mal atau pada status epileptikus dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Klinis dari penurunan kesadaran. Gejala klinis yang terkait dengan penurunan kesadaran adalah yang pertama, penurunan kesadaran secara kualitatif, yang kedua ada GCS kurang dari 13, yang ketiga sakit kepala hebat, yang keempat muntah proyektil, yang kelima ada papil edema, yang keenam ada asimetri pupil, yang ketujuh ada reaksi pupil terhadap cahaya melambat atau negatif. Selanjutnya ada demam, gelisah, kejang, reaksi lendir atau stupum di tenggorokan. Selanjutnya ada retensi atau inkontinensia urin. Selanjutnya hipertensi atau hipotensi. Selanjutnya ada takikardi dan bradikardi. Ada takipnu atau dispnea. Selanjutnya edema lokal atau anasarka. Ada juga sianosis, pucat, dan sebagainya. Pemeriksaan penunjang dari penurunan kesadaran. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk menentukan penyebab penurunan kesadaran yaitu yang pertama laboratorium darah, meliputi tes glukosa darah, elektrolit, amnomia serum, mikrogen urea darah atau BUN, osmolalitas kalsium, massa pembekuan, kandungan keton serum, alkohol, obat-obatan, dan analisis gas darah atau BGA. Yang kedua, CT scan. Pemeriksaan ini untuk mengetahui lesi-lesi otak. Yang ketiga, PET untuk menilai perubahan metabolik otak, lesi-lesi otak, stroke, dan tumor otak. Yang keempat, SPECT untuk mendeteksi lokasi kejang pada epilepsis, stroke. Yang kelima, MRI untuk menilai keadaan abnormal cerebral adanya tumor otak. Yang keenam, angiografi cerebral untuk mengetahui adanya gangguan vaskular, aneurisma, dan malformasi anterior vena. Yang ketujuh, ekoensefalografi untuk mendeteksi sebuah perubahan struktur garis tengah cerebral yang disebabkan hematoma subdural, pendarahan intercerebral, infak cerebral yang luas, dan neoplasma. Yang kedelapan, EEG untuk menilai kejang epilepsi, sindrom otak organik, tumor, abser, jaringan parut otak, infeksi otak. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu EMG untuk membedakan kelemahan akibat neuropati maupun akibat penyakit lain. Ada diagnosa keperawatan, gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan hipoksia jaringan ditandai dengan peningkatan tekanan intrakeal, nekrosis jaringan, pembengkakan jaringan otak, dan depresi SSP dan edema.
Untuk kriteria hasilnya, yang pertama ada tujuannya, gangguan perfusi jaringan berkurang atau hilang setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 jam. Untuk kriteria hasilnya, yang pertama ada tidak adanya tanda-tanda peningkatan tekanan intrakeal, yang kedua ada tanda-tanda vital dalam batas normal, dan yang ketiga ada tidak adanya penurunan kesadaran. Dan untuk intervensinya yang untuk mandiri, yang pertama tentukan faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan tertentu yang dapat menyebabkan penurunan perfusi dan potensial peningkatan tekanan intrakeal. Yang kedua ada catat ke status neurologi secara teratur bandingkan dengan nilai standar. Yang kedua ada catat status neurologi secara teratur bandingkan dengan nilai standar. Yang ketiga, kaji respon motorik terhadap perintah sederhana. Yang keempat, pantau tekanan darah. Dan yang kelima, evaluasi pupil, keadaan pupil, catat ukuran pupil, ketajaman penglihatan dan penglihatan kabur. Kemudian ada pantau suhu lingkungan, pantau intake, output, dan trigger. Beritahu klien untuk menghindari atau membatasi batuk muntah. Kemudian ada perhatikan adanya gelisah meningkat, tekanan laku yang tidak sesuai. Kemudian ada tinggikan kepala 15-45 derajat. Dan kemudian ada tindakan kolaborasi, yakni berikan oksigen sesuai indikasi dan kemudian berikan obat sesuai indikasi. Dan untuk rasionalnya, yang kemudian untuk tindakan mandiri, yang pertama mengetahui faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perfusi jaringan dan potensial terjadinya TIK. Kemudian mengetahui nilai neurologis, kemudian ada mengetahui respon motorik terhadap perintah sederhana, memantau tekanan darah pasien, dan kemudian ada mengetahui apakah pupil masih dalam keadaan normal. Adapun memantau suhu ruangan, intake, output, dan trigger. Kemudian ada tindakan kolaborasi. Untuk rasionalnya, yang pertama untuk memberikan O2 sesuai indikasi, dan yang terakhir adalah minimalisasi sakit. Rencana tindakan yang selanjutnya yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan obstruksi jalan nafas oleh sekret. Adapun tujuannya yaitu bersihan jalan nafas efektif setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 jam. Untuk kriteria hasilnya yaitu yang pertama, pasien memperlihatkan kepatenan jalan nafas, yang kedua, ekspansi dada simetris, yang ketiga, bunyi nafas bersih saat auskultasi, yang keempat, tidak terdapat tanda distres pernafasan, kemudian yang terakhir yaitu GDA dan tanda-tanda vital dalam keadaan normal. Intervensinya yaitu intervensi mandiri dari perawat, yaitu yang pertama, kaji dan pantau pernafasan, refleks batuk dan sekresi. Kemudian yang kedua, posisikan tubuh dan kepala untuk menghindari obstruksi jalan nafas dan memberikan pengeluaran sekresi yang optimal. Kemudian yang ketiga, penghisapan sekresi. Yang keempat, auskultasi dada untuk mendengarkan bunyi jalan nafas setiap 4 jam. Kemudian untuk tindakan kolaborasi dari perawat yaitu berikan oksigenasi sesuai advis. Kemudian yang kedua, pantau BGA dan HB sesuai indikasi. Untuk rasional dari rencana tindakan perawat ini, yang pertama yaitu memantau pernafasan dan sekresi pasien saat batuk. Yang kedua, memberikan obstruksi jalan nafas dan memberikan pengeluaran sekresi yang optimal. Dan kemudian yang ketiga yaitu mengetahui adanya bunyi nafas tambahan. Yang selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan oksigen. Tiga, yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan adanya depresan pusat pernafasan. Tujuannya yaitu untuk pola nafas efektif setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 jam. Kriteria hasil yaitu respirasi 16-24 kali per menit, ekspansi dada normal, sesak nafas hilang berkurang, tidak ada suara nafas abnormal. Mandiri yaitu kaji frekuensi, irama, kedalaman pernafasan. Selanjutnya yaitu auskultasi bunyi nafas, pantau penurunan bunyi nafas, berikan posisi yang nyaman seperti semi-fowler, berikan instruksi untuk latihan nafas dalam, dan catat kemajuan yang ada pada klien tentang pernafasan. Tindakan kolaborasi yaitu berikan oksigenasi sesuai advis, lalu berikan obat sesuai indikasi. Untuk rasionalnya, untuk tindakan mandiri yaitu mengetahui frekuensi, irama, dan kedalaman pernafasan, mendengarkan adakah bunyi nafas tambahan dan penurunan bunyi nafas, membantu pernapasan pasien, mengetahui perkembangan pernapasan pasien. Lalu untuk rasional tindakan kolaborasi yaitu membantu pemenuhan kebutuhan oksigen, meminimalisir gangguan pernapasan pasien. Baik, untuk intervensi yang keempat yaitu kerusakan pertukaran gas berhubungan dengan abnormalitas ventilasi perfusi sekunder terhadap hipoventilasi.
Adapun tujuan dari intervensi yang keempat ini yaitu setelah diberikan tindakan keperawatan selama 1 jam, pasien dapat mempertahankan pertukaran gas yang adekuat dengan kriteria hasil. Yang pertama, pasien mampu menunjukkan 1. Bunyi paru bersih, 2. Warna kulit normal, 3. Gas-gas darah dalam batas normal untuk usia yang diperkirakan. Untuk intervensi mandiri, yang pertama dikaji terhadap tanda dan gejala hipoksia dan hiperkapnia. Yang kedua, kaji tekanan darah, nadi, afikal, dan tingkat kesadaran setiap jam dan penurunan laporkan perubahan tingkatan kesadaran pada dokter. Yang ketiga, pantau dan catat pemeriksaan gas darah, kaji adanya kecenderungan kenaikan dalam VaCO2 atau penurunan dalam VaO2. Yang keempat, bantu dengan memberikan ventilasi mekanik sesuai indikasi. Kaji perlunya CVAV atau VEEV. Yang kelima, auskultasi dada untuk mendengarkan bunyi napas setiap jam. Yang keenam, tinjau kembali pemeriksaan sinar X dada harian. Rasionalnya yang mandiri, yang pertama mengetahui penyebab hipoksia dan hiperkapnia. Yang kedua, mengetahui tingkat kesadaran pasien. Yang ketiga, memantau dan melaporkan perkembangan pasien. Yang keempat, mencegah kenaikan dalam VaCO2 atau penurunan dalam VaO2. Yang kelima, memenuhi kebutuhan ventilasi. Yang keenam, mendengarkan adanya bunyi napas tambahan. Karena tindakan kolaborasinya, yang pertama pemenuhan cairan parenteral, yang kedua meminimalisir terjadinya hipoksia dan hiperkapnia.